Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan untuk pertemuan kita kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 11. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai standar organisasi internasional dalam bidang komunikasi data. Nah, standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Jadi di sini standar digunakan untuk menyeragamkan agar terjadinya suatu komunikasi data. Nah, berikut beberapa organisasi standar yang berperan dalam jaringan komputer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Internet Engineering Task Force atau istilah IETF. Apa itu organisasi IETF? Merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu maupun organisasi yang tertarik dalam bidang pengembangan jaringan komputer dan internet. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang mengembangkan suatu jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG atau Internet Engineering Steering Group dan diberi tugas untuk memberi masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada Internet Architecture Board atau IAB. Pekerjaan dari IETF yaitu dilakukan oleh banyak kelompok kerja yang disebut sebagai working group yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lain sebagainya. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP/IP. Kemudian yang berikutnya adalah International Telecommunication Union atau ITU. International Telecommunication Union merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan tujuan untuk menstandarisasi, mengalokasikan spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. International Telecommunication Union merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah Eropa pada tahun 1865 dan berdirilah itu di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Itu diketuai oleh Sekretaris Jenderal Dr. Hamadun Aitur sejak tahun 2006 hingga sekarang, yang merupakan jabatan pada periode kedua, sehingga pada tahun 1947 itu
atau International Telecommunication Union menjadi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian itu dibagi menjadi 3, yaitu itu T, itu R, itu D. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu T, International Telecommunication Union of Telecommunication, adalah standar internasional di bidang telekomunikasi, baik itu telepon dan data. Sejak tahun 1956 sampai 1903, itu T dikenal sebagai CCITT, Komite Konsulatif Internasional Telegram of Telephone. Tugas itu R adalah membuat rekomendasi teknik tentang telepon, telegram, dan antar muka komunikasi data. Standar-standar yang diakui secara internasional sering menjadi penentu penetapan dan makna dari berbagai pin pada konektor yang digunakan oleh kebanyakan asinkronus, terminal, dan modem eksternal. Itu T memiliki 4 anggota, yaitu diantaranya pemerintahan, perusahaan, asosiasi, dan peraturan lembaga. Terdapat juga 500 anggota sektor yang bergabung dengan itu T, termasuk perusahaan telepon, produsen peralatan telekomunikasi, vendor komputer, produsen chip, dan perusahaan media, termasuk berbagai organisasi ilmiah, nirkabel, dan konsorsium industri. Kemudian adapun beberapa contoh dari standar itu, yakni JPEG atau Joint Photographic Expert Group merupakan standar kompresi file yang dikembangkan menggunakan kombinasi DCT dan pengkodean Huffman untuk mengkompresi suatu file citra yang bersifat lossy atau kurang baik. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari standar itu yang digunakan untuk standar gambar. Kemudian ada MPEG, Motion Picture Expert Group, yang merupakan standar pengkodean layanan video. MPEG sendiri mulai pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1998 dengan standar utamanya adalah basis internet, yakni streaming media. Kemudian ada H.323 pada tahun 1906. H.323 dibentuk untuk dapat membantu pengembangan layanan VoIP. Fungsinya adalah untuk mempermudah pengiriman layanan suara, gambar, dan data melalui jaringan komputer atau internet. Kemudian ada G.709 yang berfungsi untuk mengimplementasikan penggunaan kabel fiber optik. Adapun tujuan dari standar itu G709 ada 3 macam, yakni yang pertama, mendefinisikan optik hierarki transportasi OTN, mendefinisikan fungsi dari overhead dalam mendukung multi wavelength jaringan optik, mendefinisikan kerangka struktur, bitrate, dan format untuk pemetaan sinyal klien. Kemudian yang berikutnya adalah itu R atau International Telecommunication Union of Radio Communication, merupakan salah satu standar internasional di bidang radio komunikasi, di mana itu R ini menstandarisasikan komunikasi gelombang radio serta frekuensinya secara internasional. Kemudian yang terakhir adalah itu D,
International Telecommunication Union of Development, yaitu yang bergerak dalam bidang pengembangan. Tugasnya untuk menstandarisasikan secara internasional perkembangan dunia telekomunikasi, baik dari segi jaringan, teknologi, maupun layanannya. Nah, yang ketiga adalah International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah organisasi standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang, termasuk jaringan data. Salah satu standar yang dikenal oleh contohnya adalah model OSI atau Open System Interconnection. Kemudian yang keempat adalah ANSI atau American National Standard Institute. Lembaga ini mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Lembaga tersebut memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain. Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk yang konsisten sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama dan produk diuji dengan cara yang sama juga. ANSI juga memberi akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Kemudian yang kelima adalah Electronic Industries Association atau EIA. EIA merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka, peralatan pemrosesan data dan komunikasi data, untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel atau istilahnya sama. Contohnya adalah RS-232 adalah standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi periferal ke periferal. Kemudian yang terakhir adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEE. IEE adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Contohnya adalah IEE 802.3 dan IEE 802.5 yang merupakan standar yang digunakan pada Local Area Network atau LAN. Nah, itu tadi beberapa standar komunikasi data yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan ibadah kalian. Selamat berjumpa kembali di video kita selanjutnya. Dari saya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.